Halo Sobat channel YouTube Support, pernahkah kamu mendengar kisah nyata orang-orang yang selamat dari kondisi yang sangat berbahaya? Ada momen-momen di mana seseorang terjebak di tempat yang nyaris tidak memberi kesempatan untuk hidup. Entah itu di kedalaman laut, tersesat di tengah hutan lebat, atau bahkan terisolasi di tempat-tempat yang ekstrim. Namun, berkat tekad yang luar biasa dan keberuntungan, mereka berhasil bertahan melawan segala rintangan dan kembali ke kehidupan normal. Nah, maka dari itu di video kali ini, kita akan membahas 10 kisah menakjubkan dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup dari situasi yang hampir mustahil. Siapa saja mereka? Yuk, simak video ini sampai habis guys. Aron Ralston. Aron Ralston adalah seorang pendaki gunung asal Amerika yang mengalami salah satu kisah bertahan hidup paling luar biasa yang pernah tercatat. Pada tahun 2003, saat mendaki sendirian di Blue John Canyon, Utah, sebuah batu besar seberat 360 kg jatuh dan menghimpit lengan kanannya, membuatnya terperangkap selama 127 jam. Dengan sedikit makanan dan air yang tersisa saat itu, Ralston harus memutuskan antara menunggu bantuan dan mungkin mati, atau melakukan sesuatu yang ekstrim untuk tetap hidup. Ia bahkan sempat merekam pesan perpisahan untuk keluarganya, juga mengukir nama dan tanggal lahirnya di dinding ngarai. Namun di tengah rasa putus asa, Aron tak menyerah begitu saja. Setelah 5 hari berjuang tanpa hasil, ia akhirnya mengambil keputusan yang sulit dan ekstrim. Dengan menggunakan pisau lipat kecil, Aron berani mengamputasi tangannya sendiri untuk membebaskan dirinya dari batu yang menghimpit. Itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk tetap hidup, meskipun harus melewati proses menyakitkan yang berlangsung hampir 1 jam. Setelah bebas, dengan keadaannya yang terluka parah, Aron Ralston masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencari pertolongan. Dia berjalan kaki sejauh 8 km melintasi Blue John Canyon di bawah terik matahari. Tidak hanya itu, ia juga harus menuruni tebing setinggi 20 meter dengan satu tangan. Kondisi Aron saat itu sangat lemah karena kehabisan cairan dan makanan, ditambah lagi rasa sakit yang luar biasa. Namun, tekadnya untuk bertahan hidup sungguh luar biasa. Akhirnya, ia bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang berlibur dan mereka segera menghubungi tim penyelamat. Bayangkan betapa luar biasanya perjuangan Aron Ralston ini. Kisahnya yang luar biasa kemudian diabadikan dalam film terkenal berjudul 127 Hours, yang menggambarkan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa dari seorang manusia saat menghadapi kondisi yang hampir mustahil untuk bertahan hidup. Aldi Novel Adilang. Aldi Novel Adilang adalah seorang pemuda asal Indonesia yang mengalami pengalaman bertahan hidup di laut yang luar biasa pada tahun 2018. Saat itu, Aldi bekerja sebagai penjaga rompong, yaitu rakit kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di tengah lautan. Tugasnya adalah menjaga rompong tersebut dan menghidupkan lampu untuk menarik ikan, jauh dari daratan Sulawesi. Suatu hari, badai besar menghantam dan memutuskan tali pengikat rompongnya, sehingga Aldi terombang-ambing di lautan tanpa arah selama 49 hari. Selama terombang-ambing di Samudra Pasifik, Aldi menghadapi berbagai tantangan ekstrim. Tanpa perbekalan yang cukup, ia harus bertahan hidup dengan memancing ikan dan meminum air laut yang disaring melalui pakaiannya. Sinyal radio yang dimilikinya hanya berfungsi dalam jarak dekat, sehingga setiap kali ada kapal yang mendekat, Aldi mencoba memanggil bantuan, namun 10 kapal yang berbeda melewatinya tanpa menyadari keberadaannya. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kesepian, Aldi tidak menyerah. Meski pasokan makanannya sangat terbatas, dia tetap berusaha menjaga diri untuk tetap hidup. Akhirnya, setelah 49 hari terombang-ambing di lautan, sebuah kapal berbendera Panama berhasil melihat sinyalnya dan menyelamatkannya. Aldi dievakuasi dan dibawa ke Jepang untuk perawatan sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Kisah Aldi Novel Adilang adalah contoh ketangguhan seorang pemuda yang berhasil bertahan hidup sendirian di tengah samudra luas dengan hanya bermodal tekad, akal, dan keberuntungan. Jessica Watson. Jessica Watson adalah pelaut asal Australia yang mencatatkan namanya dalam sejarah dengan menjadi salah satu orang termuda yang berhasil berlayar solo mengelilingi dunia tanpa henti. Pada tahun 2009,
Saat berusia 16 tahun, Jessica memulai perjalanannya yang penuh risiko dan tantangan dengan kapal layar bernama Ella S. Pink Lady. Ia berlayar seorang diri, melintasi samudra luas sejauh 23.000 mil laut dalam 210 hari, tanpa bantuan teknis dari luar, dan tanpa berhenti di pelabuhan. Selama perjalanan, Jessica menghadapi kondisi ekstrim, termasuk badai hebat dengan gelombang setinggi 12 meter yang nyaris membalikkan kapalnya. Kapalnya beberapa kali mengalami kerusakan, dan ia harus memperbaikinya sendirian di tengah lautan. Meskipun sering terisolasi dan berhadapan dengan rasa sepi yang luar biasa, Jessica tetap menjaga mentalnya tetap kuat. Dengan tekad yang luar biasa, dia berhasil melewati semua ujian berat tersebut. Pada bulan Mei 2010, Jessica akhirnya kembali ke pelabuhan di Sydney. Ia disambut sebagai pahlawan nasional. Harrison Okene. Harrison Okene adalah seorang koki asal Nigeria yang mengalami salah satu kisah bertahan hidup paling luar biasa dan nyaris tidak masuk akal di bawah laut. Pada Mei 2013, Okene bekerja sebagai koki di kapal tunda Jascon 4 yang berlayar di perairan Atlantik lepas pantai Nigeria. Suatu pagi, kapal tersebut terbalik akibat gelombang besar, dan dalam hitungan detik, tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman lebih dari 30 meter. Semua awak kapal yang berjumlah 12 orang diperkirakan tewas, namun Okene berhasil menemukan ruang udara kecil di dalam bangkai kapal yang terbalik. Di dalam ruang sempit tersebut, ia bertahan hidup selama 3 hari dengan kondisi sangat minim oksigen, tanpa makanan, dan tanpa cahaya. Ditambah suhu air yang sangat dingin membuat situasi semakin sulit. Pada hari ketiga, tim penyelam yang dikirim untuk mencari jenazah menemukan Okene masih hidup, dalam kondisi syok namun luar biasa tenang. Momen penyelamatannya yang direkam dengan kamera helm penyelam menjadi viral dan menunjukkan bagaimana Okene berada di ruang udara tersebut, memegang teguh harapan bahwa ia akan diselamatkan. Proses evakuasi Harrison Okene sangat rumit karena ia berada di kedalaman yang sangat dalam, dan perubahan tekanan yang tiba-tiba bisa berakibat fatal. Setelah dievakuasi, ia harus menjalani terapi dekompresi selama berjam-jam agar tubuhnya bisa menyesuaikan diri dengan tekanan permukaan. Kisah Harrison Okene adalah contoh nyata bagaimana kekuatan mental, harapan, dan sedikit keberuntungan bisa menyelamatkan seseorang dari situasi yang tampaknya tidak mungkin untuk bertahan hidup. Penyelamatan tim sepak bola di Thailand. Pada Juni 2018, dunia dikejutkan dengan kisah dramatis 12 anggota tim sepak bola junior Wild Boars dan pelatih mereka yang terperangkap di dalam gua Tham Luang, Thailand. Tim tersebut masuk ke dalam gua setelah latihan untuk menjelajahi gua tersebut, namun hujan deras secara tiba-tiba menyebabkan air menggenangi gua, memotong jalur keluar mereka. Akibatnya, mereka terjebak di dalam gua yang gelap gulita dan terendam air selama 18 hari tanpa makanan yang memadai. Upaya penyelamatan tim ini menjadi berita besar internasional, karena tantangan besar yang dihadapi oleh para penyelam dan penyelamat. Lokasi tim yang terjebak berada jauh di dalam gua, dengan medan yang sangat sulit dijangkau dan lorong-lorong yang sempit terendam air keruh. Tim penyelam ahli dari berbagai negara datang untuk membantu operasi penyelamatan yang sangat berisiko ini. Selama terjebak, anak-anak tersebut bertahan hidup dengan meminum air yang menetes dari dinding gua dan menghemat energi mereka dengan berdiam diri. Kondisi mental mereka tetap terjaga berkat dukungan dari pelatih yang terus memotivasi mereka untuk tetap tenang dan berharap akan datangnya bantuan. Setelah beberapa hari pencarian, tim penyelam akhirnya menemukan mereka dalam keadaan hidup. Namun, penyelamatan tidaklah mudah. Medan yang sulit dan ancaman air yang terus bertambah membuat penyelamatan semakin berbahaya. Setiap anak harus dibawa keluar satu persatu, dengan dibantu oleh tim penyelam profesional yang mengantarkan mereka melewati lorong-lorong sempit yang terendam air, sementara mereka diberi oksigen agar bisa bernapas. Setelah proses penyelamatan yang berlangsung selama 3 hari, seluruh anggota tim dan pelatih berhasil dikeluarkan dari gua dengan selamat. Operasi ini dianggap sebagai salah satu misi penyelamatan paling dramatis dan penuh risiko dalam sejarah modern. Jose Salvador Alvarenga.
Jose Salvador Alvarenga adalah seorang nelayan asal El Salvador yang bertahan hidup di lautan selama 438 hari, menjadikannya salah satu kisah bertahan hidup di laut yang paling luar biasa dalam sejarah. Pada November 2012, Alvarenga berangkat dari pantai Meksiko bersama seorang remaja bernama Ezequiel Cordoba untuk menangkap ikan. Namun, mereka terjebak dalam badai besar yang merusak kapal mereka, membuat mesin rusak, dan peralatan navigasi tidak berfungsi. Tanpa arah, mereka terombang-ambing di Samudra Pasifik. Tanpa makanan dan minuman yang memadai, Alvarenga dan Cordoba harus mencari cara untuk bertahan hidup di tengah lautan yang luas. Mereka meminum air hujan dan menangkap ikan serta burung laut dengan tangan kosong. Namun, setelah beberapa bulan bertahan, kondisi fisik dan mental Cordoba semakin menurun, hingga akhirnya ia meninggal dunia setelah menolak memakan ikan mentah. Alvarenga, yang sangat terpukul oleh kehilangan rekan satu-satunya, tetap bertahan sendirian. Untuk mengatasi kesepian dan menjaga kewarasannya, ia sering berbicara dengan tubuh Cordoba yang telah meninggal selama beberapa hari sebelum akhirnya melepaskannya ke laut. Alvarenga terus berjuang melawan rasa lapar, dehidrasi, dan rasa sepi yang mencekam, menggunakan semua sumber daya yang ada di sekitarnya. Setelah lebih dari 1 tahun terombang-ambing di lautan, pada Januari 2014, perahu Alvarenga akhirnya terdampar di sebuah atol kecil di Kepulauan Marshall, lebih dari 10.000 km dari tempat ia memulai perjalanan. Ia ditemukan oleh penduduk setempat dalam kondisi lemah namun masih hidup. Penyelamatan Alvarenga menjadi berita besar di seluruh dunia, dan banyak orang terkejut dengan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa yang ia tunjukkan selama masa-masa kritis tersebut. Juliane Koepke. Juliane Koepke adalah seorang wanita Jerman yang pernah mengalami salah satu kisah bertahan hidup paling menakjubkan di hutan Amazon. Pada 24 Desember 1971, saat berusia 17 tahun, ia menjadi satu-satunya penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat Lanza Flight 508 yang jatuh di hutan lebat Peru. Pesawat yang ditumpanginya terkena petir di tengah badai, menyebabkan kerusakan parah dan jatuh dari ketinggian 3.200 meter. Juliane jatuh ke dalam hutan hujan Amazon masih terikat di kursinya, dan meskipun menderita luka-luka, termasuk patah tulang selangka, ia berhasil selamat dari kejadian yang sangat mematikan itu. Dalam kondisi yang sangat sulit dan terisolasi, Juliane harus mengandalkan pengetahuan bertahan hidup yang ia pelajari dari orang tuanya, yang merupakan ahli biologi. Selama 11 hari, Juliane berjalan sendirian melalui hutan lebat tanpa makanan selain permen yang ia temukan di reruntuhan pesawat. Ia juga harus menghadapi serangga dan infeksi yang menyerang lukanya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sungai kecil dan mengikuti arus airnya, karena ia tahu bahwa mengikuti sungai seringkali membawa orang ke pemukiman manusia. Dalam kondisi yang sangat lemah dan hampir putus asa, akhirnya Juliane menemukan sebuah pondok kecil yang ditinggalkan di tepi sungai. Tak lama setelah itu, sekelompok penebang kayu lokal menemukannya dan segera membawanya ke tempat yang aman. Setelah diselamatkan, Juliane dibawa ke rumah sakit, di mana ia dirawat karena luka-lukanya dan segera dipertemukan kembali dengan keluarganya. Kisah Juliane Koepke menjadi terkenal di seluruh dunia, dan ia dianggap sebagai contoh ketangguhan manusia yang luar biasa dalam menghadapi situasi ekstrim. Mauro Prosperi. Mauro Prosperi adalah seorang atlet ultramaraton asal Italia yang mengalami salah satu pengalaman bertahan hidup paling luar biasa dan mendebarkan di padang pasir. Pada tahun 1994, ia ikut serta dalam Marathon des Sables, sebuah ultramaraton yang dikenal sebagai salah satu lomba lari paling menantang di dunia, yang berlangsung di tengah gurun Sahara, Maroko. Lomba ini menempuh jarak lebih dari 250 km di suhu ekstrim yang bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Pada hari keempat perlombaan, badai pasir hebat menghantam jalur perlombaan, membuat Mauro tersesat jauh dari rute. Ia berlari tanpa arah yang jelas selama beberapa jam hingga menyadari bahwa ia sepenuhnya tersesat di gurun. Dalam situasi ini, Mauro harus menghadapi tantangan ekstrim, seperti kelaparan, dehidrasi, dan terik matahari yang membakar. Berbekal hanya persediaan air yang sedikit dan makanan minimal, Mauro berusaha bertahan hidup di padang pasir selama 9 hari. Ia minum air seninya sendiri untuk mencegah dehidrasi,
dan memakan apapun yang bisa ia temukan, termasuk kelelawar yang ia temui di sebuah masjid tua yang terlantar. Mauro bahkan sempat mencoba mengakhiri hidupnya karena rasa putus asa, namun gagal. Meski kondisinya semakin memburuk, Mauro tidak menyerah. Pada hari ke-9, ia ditemukan oleh sekelompok penggembala nomaden yang segera membawanya ke tempat aman. Mauro segera dilarikan ke rumah sakit, di mana ia dirawat karena dehidrasi parah dan kekurangan gizi. Kisahnya tentang ketahanan mental dan fisik ini menjadi legenda di dunia olahraga, dan mengajarkan kita tentang semangat juang yang luar biasa saat menghadapi kondisi yang hampir mustahil. Ada Blackjack. Ada Blackjack adalah seorang wanita Inuit yang menjadi salah satu sosok luar biasa dalam sejarah bertahan hidup di alam liar. Pada tahun 1921, ia bergabung dengan ekspedisi 5 orang yang berangkat ke Pulau Wrangel, sebuah pulau terpencil di Laut Arktik yang terkenal karena kondisinya yang keras. Meskipun tidak memiliki pengalaman sebagai penjelajah, Ada dipekerjakan sebagai juru masak dan pembantu karena ia membutuhkan uang untuk menghidupi anaknya yang sakit. Namun, ekspedisi ini segera berubah menjadi mimpi buruk. Setelah 1 tahun terjebak di pulau tersebut tanpa bantuan yang diharapkan, persediaan makanan mulai menipis, dan kondisi cuaca semakin memburuk. 4 anggota ekspedisi memutuskan untuk pergi mencari bantuan, meninggalkan ada seorang diri bersama seorang anggota yang sakit. Sayangnya, anggota terakhir yang tersisa dengan ada meninggal dunia tak lama kemudian, membuatnya benar-benar sendirian di tengah ganasnya alam Arktik. Dalam keadaan yang sangat menantang ini, ada Blackjack menunjukkan keberanian dan ketekunan yang luar biasa. Meskipun ia awalnya tidak memiliki banyak keterampilan bertahan hidup, ada belajar dengan cepat. Ia menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup, berburu rubah, merawat diri dari cuaca yang sangat dingin, dan memperbaiki peralatan yang ada. Selama 2 tahun penuh, ada bertahan hidup sendirian di pulau yang dingin dan terpencil itu, berjuang melawan rasa takut, kesepian, dan ancaman bahaya dari alam liar. Pada akhirnya, tim penyelamat tiba pada tahun 1923 dan menemukan Ada dalam kondisi selamat, meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Kisah luar biasanya tentang bertahan hidup di salah satu lingkungan paling tidak ramah di dunia menjadikannya pahlawan yang tidak terduga. Yossi Ginsberg. Yossi Ginsberg adalah seorang petualang asal Israel yang mengalami pengalaman bertahan hidup yang luar biasa di hutan Amazon. Pada tahun 1981, Yossi memutuskan untuk menjelajahi hutan belantara di Bolivia bersama 2 temannya, Kevin dan Markus. Ketika bertemu seorang Austria misterius yang mengaku sebagai geolog, mereka sepakat untuk menjelajahi daerah yang belum dipetakan. Namun, petualangan ini berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka tersesat di tengah hutan yang lebat. Setelah beberapa hari berjalan, cuaca buruk dan minimnya persediaan makanan membuat kondisi semakin sulit. Mereka terpaksa berpisah, dan Yossi tersendiri di hutan tanpa kompas, peta, atau pengetahuan tentang lingkungan sekitar. Dalam keadaan terasing, ia hanya bisa mengandalkan insting dan keberanian untuk bertahan hidup. Di tengah hutan yang liar, Yossi menghadapi berbagai tantangan ekstrim, termasuk kelaparan dan bahaya dari hewan liar. Ia harus menemukan cara untuk mendapatkan makanan dengan memancing ikan, mengumpulkan buah-buahan, dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Dalam situasi yang menguji batas fisik dan mentalnya, Yossi mengandalkan ketekunan dan kreativitas untuk bertahan hidup. Setelah 21 hari berjuang sendirian di hutan, Yossi akhirnya ditemukan oleh temannya Kevin, yang tidak pernah berhenti mencarinya bersama tim penyelamat lokal. Dalam keadaan sangat lemah dan kehilangan banyak berat badan, ia akhirnya dibawa ke tempat aman dan mendapatkan perawatan. Kisahnya menjadi terkenal, menggambarkan bagaimana ketahanan mental dan fisik dapat membawa seseorang keluar dari situasi paling sulit. Nah, itulah dia 10 kisah menakjubkan dari orang-orang yang berhasil bertahan hidup dalam situasi ekstrim. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan ingatlah, tetaplah berjuang dan jangan pernah menyerah.